sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Gubernur Bengkulu Al-Mukarram Dr. Rohidin Mersah. Saya selalu panggilnya Kiai Haji Rohidin Mersah. Insyaallah. Beserta jajarannya yang terhadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya beserta jajaran yang hadir. Ada Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua Bidang semua hadir di sini. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Ketua Umum Tenaga Pembangunan Sriwijaya Kiai Haji Ahmad Fauzan SHMH. Ini mentornya Serikandi TP Sriwijaya. Ketua terpilih Serikandi TP Sriwijaya Bengkulu Apoteker Destita Espam MSM beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir dalam kesempatan ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas berkah hidayah serta ridhonya serta nikmat-nikmat yang diberikan pada kita sekalian. Tidak hanya sekedar nikmat sehat, tapi nikmat yang lebih bermanfaat bagi kita, sehingga kita hari ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan dan pengukuhan pengurus daerah Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Bengkulu yang semalam musyawarah daerah yang disederhanakan Pak Gubernur kita telah laksanakan, namun tidak mengurangi makna dari etika bermusyawarah, sehingga aklamasi memberikan amanah kepada Adinda Apoteker Destita Hairlisani Espam MSM, seorang wanita hebat di negeri ini karena banyak pengalaman di bidang organisasi dan pengalaman-pengalaman lain, sehingga tidak salah dan keliru formatur menetapkan Adinda Destita menjadi Ketua Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya selaku Ketua Umum Tenaga Pembangunan Sriwijaya merasa bangga dan bahagia berada di sini karena ini merupakan catatan sejarah tersendiri bagi masyarakat Sumatera bagian selatan dengan Tenaga Pembangunan Sriwijayanya, bahwa kita telah membentuk satu lagi badan otonom dari Tenaga Pembangunan Sriwijaya, yaitu Pengurus Daerah Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Bengkulu. Pasca musyawarah pembentukan pengurus pusat Serikandi TP Sriwijaya yang kala itu kita mempercayakan atau memberikan amanah kepada seorang tokoh berasal dari Bengkulu, yaitu Hajah Nyimas Alia SEMIKOM sebagai Ketua Umum Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya pada saat musyawarah tanggal 27 Maret tahun 2021. Kala itu juga sekaligus kami menyusun program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang, dan memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum terpilih waktu itu Bu Nyimas Alia untuk melengkapi kepengurusan periode 2021-2026. Salah satu program jangka pendeknya yaitu membentuk pengurus-pengurus daerah Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya di 5 wilayah Provinsi Sumatera bagian selatan dan juga di seluruh wilayah Republik Indonesia ketika telah terdapat pengurus daerah
Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Karena Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya merupakan badan otonom, merupakan organisasi sayapnya. Oleh karenanya, seluruh program kerja dari Serikandi TP Sriwijaya bersinergi dan berkolaborasi dengan program kerjanya Tenaga Pembangunan Sriwijaya serta program kerja dari pemerintah daerah di mana Serikandi TP Sriwijaya berada. Insya Allah setelah kita kukuhkan dan kita lantik kepengurusan Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, tidak hanya provinsi tapi juga kabupaten kota. Karena semalam dihadiri juga oleh 10 calon pengurus cabang dari kabupaten kota di Bengkulu. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti akan dilengkapi kepengurusannya dan dikukuhkan kembali oleh ketua pengurus daerah provinsi. Insya Allah nanti akan dihadiri juga oleh pengurus pusat Serikandi TP Sriwijaya bersama Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Bapak Gubernur yang kami muliakan, Tenaga Pembangunan Sriwijaya dan Serikandi TP Sriwijaya tentu merupakan satu organisasi kemasyarakatan, tidak hanya merupakan cuma by blood atau by place, tapi ini merupakan satu paguyuban yang memiliki histori dan filosofi sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Karena Tentara Pelajar Sriwijaya hadir pada tanggal 20 Agustus 1945, namun pada 19 Agustus 1968 perubahan nomenklatur menjadi Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Kala itu anggaran dasaran dan anggaran rumah tangganya berubah, karena sebelumnya bagaimana tentara pelajar itu sendiri mengedepankan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Namun setelah 1998 orientasi kita bagaimana kita mengisi pembangunan di negeri ini. Mudah-mudahan tidak hanya pengurus pusat tapi juga pengurus-pengurus daerah baik Tenaga Pembangunan Sriwijaya maupun Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya akan merupakan mitra utama dari pemerintah daerah, karena pengurus-pengurus khususnya Serikandi TP Sriwijaya mereka-mereka yang telah terseleksi, mereka yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi. Mereka bisa bekerja sama dan berkomunikasi dengan pemerintah daerah khususnya, karena ini merupakan persyaratan utama untuk kita tempatkan, kita berikan amanah bagi mereka menjadi pengurus Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya ini. Mudah-mudahan apa yang telah digariskan dan merumuskan program kerjanya pengurus pusat Tenaga Pembangunan Sriwijaya dan Serikandi TP Sriwijaya merupakan satu pedoman bagi pengurus daerah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka. Insya Allah mereka tidak akan mengecewakan, sebagaimana tadi saya katakan bahwa Adinda Destita memiliki pengalaman yang luar biasa. Oleh karenanya jatuhlah amanah kami kepada yang bersangkutan menjadi komandan dari Serikandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu ini. Dan waktu yang tidak terlalu lama saya mohon kepada ketua terpilih agar segera melengkapi pengurus-pengurus cabang dan segera dikukuhkan, mengingat akhir tahun ini sudah merupakan tahun politik. Mudah-mudahan kehadiran dari organisasi kemasyarakatan ini ada kemanfaatan bagi kita semua, khususnya pemerintah daerah Bengkulu tentunya. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentu saya mengucapkan terima kasih terhingga kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan tadi. Saya ucapkan selamat bekerja dan mengabdi untuk organisasi ini. Ingat satu hal, bagaimana kita berbuat untuk Serikandi TP Sriwijaya, bukan apa yang kita bisa dapat dari Serikandi TP Sriwijaya ini. Keikhlasan dan ketulusan kita dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang organisatoris, tentu ini akan menjadi kemanfaatan bagi semua masyarakat Sumatera Bagian Selatan, khususnya masyarakat Bengkulu yang pada saat ini tentu hadir di sini. Orientasinya sebagaimana visi dan misi dari Serikandi TP Sriwijaya mengedepankan bagaimana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana tema yang tertera di sini, yaitu Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu berperan aktif mewujudkan perempuan dan anak hebat dan sejahtera. Kesejahteraan ini yang akan dikedepankan.
Semalam ketika membuka musda, saya tekankan bahwa mereka-mereka yang profesional, mereka-mereka yang expert di bidangnya ditempatkan di wakil-wakil ketua yang akan membidangi hal-hal yang ada sentuhan langsung kepada masyarakat, sehingga hadirnya Sri Kandi TP Sriwijaya Bengkulu bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Bengkulu khususnya. Demikian sambutan singkat yang disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada para pengurus yang baru saja kita saksikan pelantikan dan pengukuhannya. Mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, karena ini momen pelantikan dan pengukuhan ini merupakan satu momentum yang baik dan bersejarah bagi Sri Kandi TP Sriwijaya Provinsi Bengkulu. Demikian, fattaqullaha mastata'tum, billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.